cari untuk ini ya, opportunity. Oke, halo William, halo Niko. Ya, jadi saya ini di Indonesia kita punya satu PT namanya World Property Insight. PT-nya atau disingkat dengan WPI, World Property Insight atau PT WPI. Nah, kalau Niko Google search akan keluar tuh PT World Property Insight atau WPI itu apa? Ya, betul. Nah, jadi di PT ini kita ini punya banyak sekali proyek baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan di dalam komunitas WPI ini kita ada lebih dari 1.500 agent dari berbagai macam brand di Indonesia yang selama ini sudah membantu kita jualan properti luar negeri. Nah, kita melihat sekarang ini justru kesempatan yang sangat bagus karena sekarang makin banyak agent-agent yang bergabung di WPI jualan karena semakin banyak orang mau beli properti luar negeri. Mau beli properti luar negeri. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus juga dan kita pun juga melihat Taiwan ini mirip. Miripnya dalam hal apa? Bukan dalam hal currency rupiah kita melemah, tapi Taiwan mirip artinya banyak sekali orang-orang di Taiwan ini mau investasi di luar negeri, tapi nggak tahu dalam bentuk apa. Mereka kalau investasi dalam bentuk emas susah, dalam bentuk saham juga nggak ngerti, dalam bentuk mata uang dolar juga bingung. Jadi akhirnya kita beberapa kali ngobrol sama orang-orang di Taiwan, kita buka mindset mereka dan kita bilang, kenapa nggak investasi di properti? Kenapa investasi properti? Karena gini, satu, properti itu bisa menghasilkan dua keuntungan. Satu dari kalau propertinya disewakan, yang kedua kalau propertinya harganya naik. Oke. Gitu, ya. Dua hal itu. Yang ketiga, itu juga bisa bicara dari currency. Currency ini misalkan sekarang rupiah terus melemah, orang investasi properti di dalam mata uang dolar. Ketika sewaktu-waktu dia mau jual, rupiahnya terus melemah. Ketika dia tukar balik rupiah, dia dapat profit, dapat cuan. Begitu pula dengan mata uang Taiwan. Ketika dia beli dalam bentuk dolar, dia tukar lagi ke Taiwan dolar, ternyata malah bertambah bukan hanya dari keuntungan aja, tapi juga dari penukaran mata uangnya tersebut. Gitu. Nah, jadi ketiga keuntungan inilah yang membuat orang tertarik untuk investasi di luar. Namun, banyak juga orang investasi di luar karena mereka mau diversifikasi aset. Jadi nggak semuanya di Taiwan. Nggak semuanya di Indonesia. Mereka mau diversifikasi aset. Kenapa? Karena mereka khawatir sewaktu-waktu pemerintah Taiwan bisa merubah peraturan. Sewaktu-waktu pemerintah Taiwan bisa membatasi orang-orang membawa uang keluar dari Taiwan juga. Seperti di China. Kekhawatiran mereka seperti itu. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang di Indonesia atau di Taiwan atau di mana mereka taruh investasi sedikit di luar negeri juga. Nah, saat ini luar negeri yang mana yang lagi menarik? Kita udah baca di berita, nggak usah saya kasih tahu, di Google aja kita bisa lihat bahwa sekarang mata uang Malaysia itu menjadi currency nomor 2 terkuat di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Mata uang Malaysia menjadi currency nomor 2 terkuat di dunia dari mereka punya stabilisasi ke negaranya, mereka punya GDP-nya juga naik, global domestic brutonya juga naik, mereka punya pertumbuhan perekonomian mereka tahun lalu itu mereka naik jadi 5,03%, jadi cukup bagus sekali, dan mereka punya investor asing yang masuk ke Malaysia sekarang lagi banyak. Jadi sekarang lagi banyak uang dari negara-negara masuk ke Malaysia. Kita pun di Indonesia, kita dalam waktu beberapa bulan ini, kita udah jual properti Malaysia itu udah puluhan juta ringgit. Gitu, puluhan juta ringgit itu artinya udah cukup banyak juga. Nah, jadi dengan ini yang kita melihat bahwa tim-tim kita ini bisa juga jualan properti-properti, bukan hanya properti Indonesia di luar, tapi properti luar di Indonesia. Sebaliknya juga kita bisa melakukan hal yang sama di Taiwan. Nah, di Taiwan ini menarik kenapa? Karena saya juga melihat banyak sekali warga negara Indonesia di Taiwan yang bekerja. Baik itu mereka bekerja sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia, sebagai profesional, maupun juga mereka yang sudah pindah ke Taiwan. Tapi juga banyak TKI-TKI di Taiwan yang mereka berpikir mereka kerja di sana, dapat uang Taiwan, mereka bawa balik ke rupiah. Ini lagi menarik nih, karena rupiah ini lagi lemah sekali. Bahkan selama sejarah Indonesia berdiri, ini rupiah kita paling lemah selama Indonesia berdiri. Jadi buat mereka yang dapat gajinya di NTD, Taiwan dollar,
mereka juga lagi melirik nih. Ini beli-beli di Indonesia, beli properti di Indonesia juga lumayan ya. Sekarang jadi diskon, jadi murah. Yang tadinya mahal, karena rupiah kita udah melemah 20%-an lebih, jadi kayak diskon 20%. Nah, namun mereka harus paham properti seperti apa yang mereka bisa beli dengan budget mereka. Kalau mereka nyari-nyari-nyari sebenarnya kan banyak sekali gitu. Tapi kan banyak juga yang propertinya sebenarnya nggak bagus atau nggak menarik juga. Nah, Di kita di bawah tangan ya. Indonesia kita punya, ya, kita di Indonesia kita juga punya dua perusahaan. Satu World Property Insight, yang satu yang kedua yang ini Niko buka ini Next Level Property. Nah, Next Level Property ini agensi kita, ya, agensi yang bantu jualan seperti local customer kita mau jualan properti, mau jualan mereka punya rumah. Nah, kita punya agent-agent yang bantu. Kalau di dalam Next Level Property kita ada kurang lebih 500 agent, 8 cabang, kita ada di beberapa kota 500 agent. Nah, namun yang saya mau bawa ke Malaysia sebenarnya bukan yang ini, bukan yang next level, tapi yang World Property Insight-nya. Kebetulan World Property Insight dan next level ini sama, kita satu grup, satu holding group sama, ya. Yang mau saya bawa adalah World Property Insight. Di dalam World Property Insight itu kita ada kurang lebih hampir 100 project dari 18 negara. Jadi bukan hanya Indonesia, kita ada di Malaysia, kita ada di Australia, kita ada di Jepang, kita ada di Turki, kita ada di Greece, kita ada di mana-mana. Dan ini banyak sekali pilihan-pilihan juga yang agent-agent kita dari berbagai macam brand pun bisa bantu jualan properti di luar negeri. Nah, ini yang kita sering bikin event. Jadi di Indonesia kita sering bikin event, seminar, pameran, exhibition, apapun juga investor gathering. Kita sering buatkan event supaya agent-agent kita ini bisa bawa bawa klien untuk kita bantu jualan properti luar negeri. Ya, bahkan dalam waktu 5 bulan ini di tahun 2026 ini kita itu mungkin sudah lebih dari 200 miliar total penjualan properti luar negerinya dari agent-agent dari tim-tim kita. Gitu. Jadi kita melihat bahwa euforianya itu masih banyak, masih bagus. Orang sekarang lagi bingung, negara sama negara lain juga lagi banyak yang bersih tegang, perang juga udah mulai ya nggak jelas arahnya kemana, perekonomian juga mulai nggak jelas arahnya kemana, Amerika pun juga makin nggak jelas arahnya kemana. Jadi orang nyari safe havennya dulu emas, sekarang juga emas juga harga juga kemarin sempat jatuh, sempat naik lagi, sekarang tinggi banget. Sekarang orang mikir mau masuk beli emas, apakah udah terlambat? Kita nggak tahu. Orang mau beli saham, kemarin saham Indonesia jatuhnya parah. Ya, IHSG kita sampai detik ini jatuh terus, bahkan rendah sekali IHSG kita. Jadi ini yang membuat orang tuh terus terang bingung dan khawatir. Nah, kita properti kenapa? Karena properti itu sesuatu yang lebih aman. Properti itu nggak kayak saham, tiba-tiba harga bisa turun, anjlok, hilang. Nggak, properti itu nggak begitu. Properti itu nggak kayak Bitcoin, tiba-tiba harga turun, hilang. Nggak seperti itu juga. Properti itu lebih cenderung lebih aman, lebih tenang. Kenapa? Karena properti kita kalau beli tanah, nggak mungkin tanahnya besok tiba-tiba hilang. Tapi kalau kita invest saham di satu perusahaan, perusahaannya bisa besok tiba-tiba hilang, bisa anjlok, gitu. Perusahaannya bisa tiba-tiba bangkrut. Tapi properti nggak seperti itu. Jadi properti ini sesuatu yang aman, tapi tetap ada menguntungkan, tetap ada profitnya. Nah, yang mau kita bawa ke Taiwan adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-teman di Taiwan untuk project-project kita. Nico Fries, Nico? Oke, ada. Saya Oh. masih dengar. Oke. Oke. Yang kita mau kerjasama adalah bagaimana proyek-proyek kita yang kita sudah bekerja sama dengan developer-developer dari dalam negeri maupun luar negeri, kita bawa ke Taiwan, kita buat acara di Taiwan, teman-teman bawa klien, kita yang bantu closingin, kita yang bantu jelasin, terus kita bantu jualan. Nah, dari penjualan itu apa yang kita dapat? Komisi pasti kita dapat. Gitu. Komisinya berapa besar? Tergantung, setiap negara beda-beda. Ada yang cuma 2%, ada yang sampai 5% komisinya. Gitu. Jadi hal-hal tersebut kita bisa berikan ke teman-teman di Taiwan. Dan komisi dari properti itu enak. Kenapa? Karena properti harga udah mahal. 2% pun udah nilainya juga cukup besar. 5% apalagi, lebih besar lagi. Gitu. Nah, saya tahu, saya juga baru balik dari Taiwan. Kemarin ngobrol sama teman-teman di Taiwan. Jualan properti di Taiwan lagi nggak menarik. Kenapa? Karena bank lagi tutup
Iya, susah untuk kasih loan ke orang-orang, bahkan penduduk Taiwan pun susah mendapatkan loan di Taiwan. Bukan nggak ada buyer, bayarnya ada, tapi nggak ada loan. Akhirnya buat mereka ini jadi sesuatu yang nggak menarik karena harus beli cash, harus beli dengan uang. Susah, cash, susah dapat loan. Makanya kenapa banyak dari mereka sekarang yang coba juga investasi di luar Taiwan. Ya, mereka melihat, mereka diversifikasi asetnya. Jadi kemarin kita bawa project Bali ke Taiwan. Satu acara kita jualan 3 unit di Taiwan. Taiwan. Untuk Taiwan, orang Taiwan yang beli. Kita jualan waktu itu apartemen di Bali, di Canggu. Gitu. Jadi, itu masih menarik. Tapi orang Taiwan pun datang ke kita, nanya, Pak ada project di Malaysia nggak? Kita bilang ada. Dan mereka bahkan sudah datang ke Malaysia, sudah survei project kita di Malaysia, sudah datang ke Malaysia 2-3 kali, dan mereka bilang Malaysia ini menarik juga untuk mereka jualan di Taiwan. Karena Malaysia selain jual propertinya, Malaysia tuh akan dapat lagi satu izin tinggal. Ya. Jadi beli properti di Malaysia, orang Taiwan tuh dapat izin tinggal. Karena kamu tahu sendiri orang Taiwan kan sekarang lagi gencar cari second home. Second home, betul. Ya kan, karena mereka merasa kapan-kapan perang dengan Ya. China, mereka ada tempat nih buat lari nih. Ya. Uang orang Taiwan juga udah pada taruh di luar negeri sih kebanyakan. Betul, betul. Jadi sekarang kita pun nggak hanya jualan properti, tapi kita bundling juga. Bukan hanya properti, tapi kalau mereka beli properti di Malaysia, saya baru aja ada klien kemarin beli properti di Malaysia, dan dia juga mau dapat Malaysia My Second Home. Dia mau bikin bisnis di sana. Kenapa saya nanya? Karena dia bilang sekarang dia melihat banyak uang dari luar negeri masuk ke Malaysia. Dan dia bilang, bisnis saya itu ngikutin uang kemana uang masuk, saya ngikut. Jadi dia beli properti di Malaysia, dia nggak beli satu, dia beli 4 properti di Malaysia, dan dia sekarang lagi apply untuk Malaysia My Second Home. Untuk dia bisa punya bisnis di situ dan tinggal di situ dan kerja di situ. Jadi buat kita ini satu opportunity. Bukan hanya Malaysia. Kemarin kita baru bikin acara di Jakarta untuk PR Eropa. Jadi sekarang orang mau beli properti di Eropa dengan uang 250.000 euro, artinya sekitar 5 miliaran, mereka bisa dapat PR Eropa. Dan ini bisa masuk ke 29 negara tanpa visa Schengen, nggak perlu visa Schengen lagi. Jadi mereka dikasih kartu, mereka mau ke negara manapun seluruh Eropa, mereka bisa dengan PR ini. Nah kemarin kita bikin di Jakarta, ternyata surprisingly yang beli banyak, cuma 5M dapat PR, dan PR ini bisa sponsor 3 generasi. Orang tua bisa diajak, suami istri ngikut, spouse, dan anak-anak semua bisa ngikut hanya dengan 250.000 euro ini. Jadi ini menarik. Ini buat orang Indonesia juga menarik. Kenapa kok orang Indonesia mau security second home? Indonesia sebenarnya nggak ada masalah kayak seperti Taiwan dan China. Tidak ada. Tapi Indonesia khawatir, khususnya suku minoritas. Kalau ada kerusuhan, ada apa lagi, khawatir. Makanya mereka juga butuh second home. Di mana mereka sewaktu-waktu bisa langsung jalan, satu keluarga keluar. Selesai. Gitu. Nah, ini yang kita juga lihat menjadi satu jawaban untuk masalah ataupun untuk kebutuhan mereka. Ya. Terakhir kita juga ada orang-orang yang mau paspor, butuh paspor baru. Jadi kalau misalnya kamu warga negara Taiwan, udah ada paspor Taiwan, tapi mau punya paspor dari negara lain. Kenapa? Karena ada satu negara-negara yang paspornya itu bisa masuk ke 140 negara lebih tanpa visa. Kan ada ya paspor yang kuat. Nah kita juga bisa bantu. Ada negara-negara yang kita bekerja sama dengan negara tersebut untuk negara-negara Taiwan ini warga negaranya bisa dapat paspor kedua. Itu juga kita bisa bantu. Ya tapi kalau yang paspor ini nggak ada hubungannya sama properti memang. Jadi saya nggak pernah ajukan paspor dulu, tapi saya ngomong propertinya dulu. Kenapa? Karena komisi dari paspor kecil, komisi dari properti besar. Paspor itu tambahan lah. Jadi kalau aja. dia ada beli properti, dia mau bikin paspor, kita bisa bantuin. Ya, gitu. Yang paling penting ya jualan propertinya dulu. Betul. Nah, kita juga kemarin sudah ngobrol dengan salah satu agensi di Jerman, di Hamburg. Dia datang ikut acara kita yang di Indonesia, dia ketemu kita, dia bilang, Pak, kita juga banyak orang-orang Eropa, itu mau beli properti di luar Eropa. Tapi kita nggak ada channelnya, kita nggak tahu mau ke siapa. Takutnya kita kirim uang ratusan juta, itu nggak taunya hoax, nggak taunya penipu, nggak taunya scammer. Kita nggak mau kirim uang miliaran sampai ratusan juta seperti itu. Akhirnya dia bilang gini, boleh nggak kita buka WPI di Hamburg, Jerman?
kerjasamanya seperti apa, dan kita udah agree dan kita udah ada tanda tangan dan ini sudah confirm, sudah ditandatangan perjanjian. Coming soon kita akan buka World Property Insight di Hamburg, Germany. Nah, ini hal yang sama saya propose kemarin ke Pak Joy supaya Taiwan juga kita bisa buka WPI. Kita udah ada sistemnya, kita udah ada produknya. Yang dibutuhkan di sana apa? Yang dibutuhkan di sana perwakilan di Taiwannya, orang yang bisa ngomong bahasa Mandarinnya, orang yang bisa ketemu face to face langsung. Karena kalau kita di Indonesia susah mau ketemu face to face, muka sama tatap muka susah. Ketemu di sana, nanti teman-teman butuh project apa dan produk apa, kita bisa bantu sediakan projectnya, kita bisa bantu juga jelaskan, bahkan nanti kita bisa bikin acara di Taiwan, seperti kita mau bikin acara di Jerman juga, untuk teman-teman bisa bawa klien kita bantu jelaskan, kita closingkan. Gitu. Nah, pembagiannya seperti apa, Pak? Tadi kan saya katakan komisi itu bisa 2-5%. Gitu. Jadi dari situ kita semua bisa berbagi, semua bisa. Yang penting kita ada wadahnya dulu, kita sepakat, kita jalan bersama, komisi apa semua kita bisa bagi. Gitu. Ya. Dan kita sudah menjalani ini bertahun-tahun dan kita juga sudah Ada pakarnya lah. ya, kita sudah ngerti caranya gimana, kita udah bantu banyak sekali agent-agent lain juga. Jadi kita paham sekali dari A sampai Z sampai mereka mau dapat pendanaan, misalkan nih orang Taiwan mau beli di Malaysia tapi butuh pinjaman dari Bank Malaysia. Kita bantu semua. Dari mereka mau buka rekening, dapat pinjaman, mereka mau dapat MM2H, Malaysia My Second Home, apapun mereka itu kita bantu dari awal sampai akhir. Kita paham. Gitu. Jadi kita udah bantu klien-klien kita bahkan beli properti-properti di Malaysia pakai pinjaman uang bank pun kita sudah lakukan dan sudah berhasil, sudah cair juga, sudah beli juga, sudah profit juga, bahkan disewakan pun nanti kita yang bantu. Jadi mereka bukan hanya beli properti, kita bantu kelola. Kelolanya dengan siapa? Dengan kerjasama dengan partner lokal kita yang ada di Malaysia. Mereka bantu kelola, mau jadi Airbnb bisa, mau dikelola jangka panjang bisa, mau setiap tahun atau misalkan mau dipakai Airbnb terus orang Taiwan mau datang pakai lagi selama seminggu bisa juga, nggak masalah gitu, karena itu kita bisa block out the date. Jadi kalau mereka mau pakai sendiri pun bisa nggak? Bisa gitu. Jadi nggak usah khawatir beli properti di luar negeri nanti siapa yang ngurus, siapa yang jaga, siapa yang ini, itu kita serahkan ke kita gitu. Jadi kita udah dari one stop solution lah, one stop solution exactly. Jadi one stop solution, paket lengkap. Jadi makanya orang nggak usah khawatir untuk beli properti karena kita udah ngelewatin ini dan bahkan beberapa properti yang sudah kita jual, sudah kita manage, kita bisa kasih lihat kok laporannya seperti apa. Kalau mereka mau lihat ya, kita bisa kasih lihat bahwa ini bukti loh. Jadi sudah terjual, sudah ini. Bahkan kalau mereka mau jual lagi sewaktu-waktu, misalkan mereka bilang, Pak, kita udah cukup, kita mau jual, mau pindah negara lain dari Malaysia, mau pindah negara ke mana, kita bisa bantu jualkan juga. Gitu. Dan ketika kita jualkan, dapat lagi komisi, kita bagi lagi. Kita sewakan, dapat lagi komisi, kita bagi lagi. Mereka mau renovasi, isi furniture, dapat lagi komisi, kita bagi lagi. Jadi turunannya banyak, nggak hanya pertama kali doang, tapi bisa berikutnya, 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 berikutnya. Ya, mungkin ke depannya kita bakal sering-sering kayak gini, cari ada online meeting gitu. Ya. Ini William, pertama kali nih liatin dulu muka lu biar kenal. Siap kok. Oke. Mana nih, Kok, tunggu bentar ya kok. Iya, nyisir dulu, pakai baju Nyisir. Oh, bukan. Saya Lagi kerja dia lagi soalnya. kerja soalnya. Kita lagi mindahin. Oh iya. Mindahin barang. Ini berarti, di depan ini Cao Santian ya. Iya benar kok. Saya lagi di depan. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ini jadi perusahaan baru ini muda-muda semua. Nico, terus William. Ya. Nah ini kan baru tamat tahun ini nih. Oh iya. Menurut saya mereka dapat insentif dari pemerintah Taiwan. Mulai tamatan tahun ini mereka ada 2 tahun boleh kerja tanpa visa kerja. Ya. Nah, saya bilang pergunakan kesempatan ini untuk menaikkan value. Ya. Nah, properti ini saya bilang kalau udah dapat aja ini jaringannya, itu adalah sesuatu kita bisa dapat skill, kita bisa bangun usaha tanpa modal.
Saya dari awal usaha sampai sekarang nggak pernah tuh satu pun usaha yang nggak perlu modal. Makanya kenapa waktu saya ketemu dengan Charlie, saya bilang, wah kita juga bisa nih nyambung nih. Ya enggak, karena dulu kita pernah bikin properti PMI. Sekarang juga memang lagi marak orang Taiwan itu pengen beli second home di luar negeri. Jadi kita karena ini WPI sistemnya udah bagus, sudah ada jelas. Jadi kalau kita mau tawarkan ke orang itu mudah. Mungkin kita tinggal bikin invite orang-orang untuk ikut opportunity kita. Kita undang dari Indonesia, undang Charlie, perkenalkan properti kita di Malaysia atau di Australia atau tempat lain. Selama ini sih Malaysia memang jadi favorit ya. Ya, ya. Karena memang polisi dari Malaysia itu juga terbuka sekarang. Ya. Nah, ini ada satu lagi kesempatan. Jadi kemarin waktu saya ke Taiwan itu saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman property agent di Taiwan. Mereka bilang buyer itu, pembeli itu ada, tapi mereka nggak punya produk yang mereka bisa jual. Makanya mereka nanya-nanya, apakah ada properti luar negeri yang mereka bisa jual? Tentu saja jawabannya ada. Nah, ini teman-teman WPI di Taiwan, nanti kan kalian kan juga akan membawa nama World Property Inside Taiwan. Kalian bisa ketemu dengan agen-agen ini, mereka yang jualan, tapi komisinya nanti kita bagi lagi. Gitu. Jadi kita nggak berikan mereka full komisi, misalkan komisi 5%. Kita kasih mereka 4%, nggak apa-apa, kasih mereka happy. Kita dapat 1%, tapi kan 1% dari orang lain jualan kita dapat sedikit, nggak apa-apa, gitu. No problem. Kita hanya bantu jelasin aja. Iya, kita hanya bantu ngedilin aja. Jadi kita kayak affiliator. Kalau teman-teman tahu affiliator, orang lain yang jualan, produknya orang lain, kita cuman affiliate doang, kita bantuin doang, kita dapat komisi juga dari mereka. Nah, ini yang saya rasa juga bagus karena kita di Indonesia kita lakukan itu. Jadi 1.500 agent di bawah kita itu bukan agent kita, agent orang lain. Tapi ketika mereka jualan, kita dapat sedikit. Bayangin satu Indonesia jualan, kita dapat sedikit, itu udah lumayan. Gitu. Orang lain yang jualan, orang lain yang punya network, orang lain yang punya database, kita kecipratan. Nah, ini yang saya mau bawa juga konsep yang sama ke WPI, Taiwan. Sama halnya kayak Gojek. Gojek itu kan punya supir-supir ojek, tapi mereka bukan staffnya Gojek, mereka mitra. Mitranya Gojek. Jadi mereka yang siapin mobil, mereka yang siapin motor, mereka yang narik penumpang, tapi Gojek dapat sedikit. Gojek cuma siapkan apa? Platform. Nah, ini yang kita lagi siapkan juga. Jadi platformnya ada, barangnya ada, produknya ada. Nanti agent lain yang jualan, WPI Taiwan tetap dapat sebagian juga. Tinggal nyambung. Tinggal nyambungin aja. Semua nanti kita akan bikin digitalize juga kok semuanya. Ini hari pertama perkenalannya. Jadi kemarin mereka mikir itu seperti apa sih gitu bentuk kerjasama, dan bentuk kerjasama Charlie sekarang WPI ini juga bukan kerjasama penjualan properti seperti sebelumnya yang model dulu. Jadi punya model yang lebih baru lagi. Nanti pelan-pelan kita kenalin. Kedepannya kita akan sering-sering ada Zoom meeting begini untuk lebih mendalami. Karena memang properti itu nggak perlu modal, tapi modalnya apa? Modalnya adalah susu itu bahasa Indonesianya apa, Akuang? Saya juga kurang tahu. Pengetahuan kok kayaknya ya. Pengetahuan, ya. Jadi pengetahuannya mesti ada untuk jualan. Masa kalau orang tanya, oh ini kalau mau beli di Malaysia kira-kira harganya berapa? Terus kalau misalnya mau lewat loan bisa berapa persen dapatnya, syaratnya kira-kira apa? Ditanya kita nggak tahu semua. Nggak mungkin dong. Kita mesti pasti menjawab ke calon customer. Jadi mereka merasa aman. Karena orang mau beli properti, yang pertama itu rasa amannya dulu. Karena uangnya nggak kecil kan. Pas dia merasa aman dan percaya dengan Anda, udah deh itu udah 50% deal. Ya. Jadi saya bilang untuk bulan-bulan pertama ini kita tidak langsung gencar di jualan, tapi isi dulu pengetahuannya karena gimana pun juga kan baru mulai ini. Betul. Iya. Betul. Oke. Betul. Gitu, Niko. Ada komen dari Niko atau William? Saya juga kurang tahu. Ada komen dari Niko atau William? Oke. Oke. Ada komen dari Niko atau William? Oke. Oke. Ada komen dari Niko atau William? Oke. Oke. Gitu, Niko. Betul. 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 Be
Nah, paling saya nanti ada catat, saya ya. coba lakuin research dulu. Nah, Niko ini dia sangat aktif dan membantu IOKA. IOKA itu singkatan dari apa IOKA? Ini Asosiasi Tionghoa Indonesia di Taiwan. Oh, Ya. oke. Good. Indo gitu. Iya, Cindo semua. Iya. Jadi IOKA ini sebelumnya itu udah banyak orang tua-tua umurnya 70, 80. Nah, jadi acaranya ya makin lama ya orang tua. Iya. Nah, sejak si Niko datang bantuin, nah itu mulai Regenerasi. regenerasi. Ya, bagus Dan kan? saya ngelihat Gitu. Niko aktif di situ, saya bilang kita bisa aktif sambil cari penghasilan yang bukan harus kerja tiap hari. Ya. Nah, Bagus lah, Niko. Ya, Nah. memang harus segini. Bagus. so, nah mereka itu tamat tahun ini. Niko, William juga. Kalau William itu punya ini punya pengetahuan di sales. Jadi kalau ngomongin sales sama William, dia mungkin cepat masuk. Ya. Nah, nanti saya ajarin cara bangun tim, ya. Karena ini penting. Ya, bagaimana kita membangun tim. Karena kalau kita kerja sendiri, bisa nggak? Bisa. Tapi capek. Coba saya suruh ngangkat 10 kilo sendirian. Bisa nggak? Kuat. Pasti Niko kuat. Pasti William kuat. Tapi capek lama-lama. Tapi kalau misalkan 10 kilo diangkat bersama-sama, rasanya mudah. Rasanya lebih ringan. Jadi nanti saya akan bantu ajarin juga bagaimana kita bisa bangun tim. Tim ini kita perlengkapin. Kita ini biar mereka jalan, mereka berhasil, tetap kalian dapat sesuatu. Gitu. Ya. Nanti seperti itulah. Kita kan udah bangun tim di Jakarta nih dalam 5 bulan terakhir. Saya juga udah bangun. Kita udah buka 8 kantor dalam 5 bulan terakhir. Kita ada sekarang 500 member untuk yang next level. Ya, next level ini juga nanti kita udah pikirkan strukturnya sampai ke globally juga, internasional. Untuk sementara WPI-nya dulu yang kita bawa ke internasional. Berikutnya next level kita akan bawa juga ke internasional juga. Tapi ini step by step nih, step by step. Ya, kita WPI dulu, after that next level property kita bawa juga sampai ke taraf internasional. Oke. Ya, nanti kalau tahu sistem yang next level juga sangat bagus. Pasti juga love it. Apalagi anak-anak Gen Z pasti suka. Karena ini bisa bangun jaringan dan bisa dapat passive income juga. Tobias kalau di Jakarta bisa ini Tobias. Super next level. Nanti saya jelasin nih sistemnya. Very good. Oke. Ya, William. Pertanyaan. Kalau begitu ini marketnya itu lebih ke orang Taiwannya ya daripada PMI-nya sendiri ya? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya aja. Ya. Dua-duanya. Kalau kita mau jualan nggak usah ditargetin. Kita pokoknya tebar jala sebesar mungkin. Kita lihat ikan yang mana yang masuk. Mungkin Oke, kalau oke, untuk oke. PMI ke depannya PMI kita desain produk atau proyek yang khusus untuk PMI. Oke. Berarti Ya, tujuannya karena kan itu cuma nanti lebih buat ini dong kok, apa namanya, bikin tim lagi gitu di Taiwan, basically begitu ya kok ya? Itu yang saya tangkap. harusnya begitu. Ya. Oke, Ya, aku ngerti. timnya nggak usah terlalu gede. Kita mulai, we start small. Let's start small. Ya. Kita mulai dari kecil, tapi kita aimingnya besar. Tapi Mulai kan dari memang kita sistemnya dulu. agency kan? Sistem itu dia agent kan gitu ya? Kalau yang WPI bukan agency. Oh, oke. Ya. Kalau yang WPI itu kita sistemnya lebih ke platform yang menyediakan project-project luar negeri. Jadi siapapun agent mau jualan lewat kita bisa. Jadi kayak Shopee atau Tokopedia. Oke, ngerti. Berarti WPI itu lebih ke semua orang bisa daftar. Oke, semua orang bisa daftar. Terus ntar kalau misalnya dia yang jual gitu, ntar dia bakal dapat komisi. Basically begitu kan ya, kok ya? Betul sekali. Oke. Wah, ini kalau anak-anak muda gini energinya masih, semangatnya masih luar biasa ini. Gen Z begini mah. Ini dua yang ini nih, saya bikin tim baru namanya Indoswara Optimal. Iya. Ini dua ini anggotanya. Iya. Ya. Oke, Will, Niko. Niko ada pertanyaan lagi? Nah, kedepannya mungkin meeting-meeting kayak gini kita akan sering kan, paling tidak seminggu sekali gitu ya.
nanti kita atur tema-temanya apa aja, mulai dari ya sambil belajar lah dari Coach Charlie ini nanti ke depannya gimana kita membentuk tim, gimana kita mulai dari nol ya. Oke. Ya. Baik. Siap, Toh. Thank you ilmunya. Ya, oke, thank you ya semua ya. Makasih Oke banyak. ya, Thank you aku. Iya dong, harus optimis, harus optimis. semangat. Ya. Oke, thank you. Bye. Bye bye. Teman-teman belakang